everyone, welcome to Podak Podcast Dadakan. I'm Sobat Diana and I hope you are all healthy and still happy. Okay, today we will talk about classroom management and learner engagement. So I'm not alone because there is a special person, a junior high school student who will share her experience and her stories today. Okay, let's greet. Hello Zahra. Hi, Okay, how are you today? I'm fine. And you? Okay, I'm doing great, thank you. Okay, it's really exciting for me to have a junior high school students today. Before that, let's get to know each other. Zahra, please introduce yourself. My name is Zahra Izatuliza. You can call me Zahra. I am student of junior high school. Okay, nice to meet you, Zahra. Nice to meet you too. Okay, thank you for joining my podcast. Okay, let's start the discussion right away. Are you ready? Okay, let's start with the first question. How did you feel when you moved from elementary school to junior high school? Apa sih yang kamu rasakan ketika kamu pindah dari masa-masa SD ke masa-masa SMA? Perasaannya antara senang dan deg-degan. Senang karena kita udah merasa dewasa, tapi ada deg-degannya juga karena takut gak punya teman atau gak ngerti pelajaran yang makin susah. Okay, what meant the most different become a student of elementary school and become a student of junior high school? Apa sih yang paling berbeda dari menjadi siswa SD dengan menjadi siswa SMP? Hal yang membuat beda sih suasana tentunya. Kalau di SMP kan semuanya besar, baik dari gedungnya, mata pelajarannya juga banyak, belajarnya juga beda. Kalau di SD kan masih bisa santai-santai, sedangkan di SMP itu udah mulai serius. Okay, what do you feel most happy doing as a junior high school student? Apa sih yang membuat kamu itu merasa paling happy, merasa bahagia ketika menjadi siswa SMP? Hal yang membuat bahagia itu ya teman-temannya lebih beragam karena digabungkan dari beberapa daerah seperti iya. itu ya. We move to the next question. What is first impression? What is your first impression about English? Apa sih first impression kamu terhadap bahasa Inggris itu seperti apa? Kesan pertama kamu. Ya, kalau bahasa Inggris itu ya kayak tantangan seru ya. Iya. Pertamanya emang kayak asing, tapi semakin lama semakin belajar, kerasa kalau bahasa Inggris itu emang penting banget buat berkomunikasi di mana-mana. When did you learn English? Sejak kapan kamu belajar bahasa Inggris? Sejak mulai TK seperti hafalan angka, huruf, warna, selanjutnya dilanjut di SMP yang pelajarannya lebih mendalam seperti expression, prosedur teks atau dan lain-lain. Okay. So when you children you learning English with your parents, ya? Kamu ketika belajar bahasa Inggris masa kecil itu dengan orang tua? Iya. Do you feel difficult when you learn English? Apa kamu merasa kesulitan dalam belajar bahasa Inggris? Ya, merasa pada saat membaca karena kan perbedaan antara bacaan dan cara membacanya. So far do you like English? Sejauh ini kamu menyukai bahasa Inggris atau tidak? Ya, menyukai walaupun sejujurnya sih emang susah ya belajar bahasa Inggris. Okay, guys, we go to the next question. How does the teacher manage the class so that the class is calm and focused?
Bagaimana sih cara guru kamu itu mengelola kelas atau manage kelas ya supaya kelas kamu itu tetap tenang dan fokus dalam pembelajaran? Biasanya guru mengajar dengan metode pembelajaran yang menarik seperti diskusi kelompok atau penggunaan teknologi. Oke, penggunaan teknologinya seperti apa? Seperti menonton Video, video bahasa Inggris. Okay, good. Okay. What does the teacher usually do when your friends are noisy and don't want to listen? Apa sih yang guru kamu biasanya lakukan ketika teman-teman kamu itu berisik, ramai, dan tidak mau mendengarkan? Biasanya sih guru berhenti berbicara sejenak dan menunggu agar kelas tetap agar teman-teman kamu itu sadar. fokus tenang sendiri seperti itu ya, merasa tidak enak dengan gurunya seperti itu. Okay. Do you think this is good way to overcome this problem? Apakah menurut kamu itu cara tersebut adalah cara yang bagus? Iya, cara itu sebenarnya. Oke, karena terbukti efektif ya seperti itu. Oke, is there an agreement to make class regulation at the beginning of the meeting? Apakah pada pertemuan pertama di kelas itu membuat suatu peraturan? Ya, membuat peraturan seperti tiket kelas, tata tertib, dan lintas kelas. Okay. Do you agree with this regulation? Apakah kamu setuju dengan peraturan-peraturan tersebut? Setuju, karena kalau membuat peraturan tersebut kelas akan lebih teratur. Okay, akan lebih teratur ya. Good. What activity do you like most when learning English in class? Apa aktivitas atau kegiatan apa yang paling menarik ya, yang paling kamu suka ketika kamu belajar bahasa Inggris di kelas? Biasanya sih kalau ada diskusi kelompok, karena kan mudah belajarnya, terus bisa berbagi ide bersama teman-teman sekelompoknya. Okay. How does the teacher make learning interesting? Bagaimana sih cara guru kamu itu membuat pembelajaran lebih menarik lagi? Biasanya menyelipkan cerita-cerita yang menarik atau pengalaman pribadi mereka berdasarkan materi pembelajaran tersebut. Oke. Menurut kamu itu adalah sebuah metode yang menarik? Ya, metode yang menarik. What do you think about the way the teacher explain the lesson material to you? Menurut kamu cara guru kamu menjelaskan materi pembelajaran itu is it clear and easy to understand? Apakah mudah dipahami dan jelas? Ya, kadang ada yang jelas dan mudah dipahami, kadang ada juga yang membuat bingung tergantung materinya. Ya, gitu. Okay. Does the teacher always motivate and give encouragement to the students? Apakah guru kamu itu sering menyelipkan atau memberikan kata-kata motivasi, dorongan, semangat untuk siswa-siswanya? Iya, kadang mereka memberikan pengalaman pribadi mereka yang bisa menginspirasi dan memberi semangat pada siswanya. Okay. Give applause for us. Okay, well, it seemed like our discussion to come end. And thank you so much to Zahra for sharing your stories and your experience today. And for those of you who have been watching, thank you very much for staying with us. And hopefully this discussion is useful and can give inspiration to all of you. And see you in the next episode. Keep up the learning spirits and don't forget to keep supporting this podcast. Thank you very much. See you soon. Bye bye.